Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Irli Alkifari dengan NIM 4342310025. Dan kali ini saya akan membahas mengenai dua topik. Dan yang pertama itu mengenai kerugian dalam website, yaitu website yang lambat. Website yang lambat juga kita sebut dengan bencana digital. Hal ini sepele, namun sebenarnya sangat krusial dalam dunia digital modern. Di era sekarang, kecepatan bukan lagi sekedar aspek teknis, namun kecepatan adalah strategi bisnis. Dampak finansial langsung. Banyak bisnis tidak menyadari bahwa website lambat secara langsung merugikan secara finansial. Di sini data menunjukkan bahwa 40% user akan meninggalkan website jika loading lebih dari 3 detik. Dan pada penurunan konversi per detik ini bisa kita lihat bahwa setiap tambahan 1 detik keterlambatan dapat menurunkan tingkat konversi rata-rata sebesar 4,42% untuk setiap detik tambahan waktu muat. Artinya semakin lambat website kita, semakin banyak calon pelanggan yang hilang bahkan sebelum mereka melihat produk kita. Dan untuk studi kasus ini kita bisa analogikan dengan restoran tanpa pelayan. Bayangkan kita memasuki restoran mewah, namun selama 10 menit tidak ada pelayanan yang menghampiri. Kita mungkin akan marah dan pergi dan akan melihat restoran sebelah. Nah, di dunia digital, restoran sebelah hanya berjarak 1 klik. Reputasi dan visibilitas. Jadi, website lambat juga berdampak pada visibilitas dan reputasi. Nah, di sini kita mengambil hukuman algoritma Google. Google memprioritaskan performa melalui Core Web Vitals, dan jika website lambat, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yaitu yang pertama, ranking SEO turun, lalu crawl budget berkurang, dan yang ketiga adalah quality score iklan menjadi lebih mahal karena quality score menurun. Artinya kita tidak hanya kehilangan user, kita juga dihukum oleh algoritma. Lalu selanjutnya adalah membahas lunturnya kepercayaan. Website yang lambat dipersepsikan sebagai tidak profesional, tidak aman, tidak modern. Dan 79% konsumen yang kecewa terhadap performa website kemungkinan besar tidak akan kembali. Ini bukan sekedar kehilangan transaksi, ini kehilangan kepercayaan. Kalau bisa dilihat di sini, hanya sedikit perubahan performa dari Amazon dapat menurunkan penjualan 1% dari dampaknya. Lalu selanjutnya, pencurian anggaran marketing. Bayangkan kita sudah membayar iklan, user sudah mengklik, namun sebelum halaman terbuka sempurna mereka sudah pergi. Itu artinya PPC-nya terbuang, lalu keranjang belanja ditinggalkan, lalu customer lifetime value hilang. Website lambat secara tidak langsung mencuri anggaran marketing dari yang ada. Jadi kesimpulannya, kecepatan bukan detail teknis, kecepatan adalah strategi bisnis inti yang menentukan profitabilitas. Jika kita serius membangun bisnis digital, maka performa website harus menjadi prioritas utama. Mari amankan aset digital Anda. Lalu yang selanjutnya, topik kedua, kita membahas mengenai Docker sebagai cloud mini. Nah, Docker sebagai cloud mini ini membawa portabilitas, efisiensi, dan konsistensi cloud ke lingkungan lokal. Langsung lanjut ke konsep cloud mini. Jadi apa itu Docker? Secara teknis, Docker adalah platform open source untuk membungkus aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu unit standar yang disebut kontainer. Secara bisnis, Docker memastikan aplikasi berjalan identik dimanapun, laptop, server internal, cloud public, dan tidak ada lagi kalimat di komputer saya jalan tapi di server saya error. Lalu selanjutnya, analogi kontainer kapal laut. Jadi di sini kita bayangkan Docker itu sebagai kontainer kapal laut. Kita tidak peduli isinya apa, cara pengirimannya pun tetap sama. Jadi kontainer bisa dipindahkan dari truk ke kapal ke pelabuhan tanpa membongkar isinya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai Docker, yaitu terdapat menciptakan isolasi, konsistensi, dan efisiensi.
Lalu keunggulan strategis. Lalu kita bisa lihat di sini perbedaan utama antara virtual machine dan Docker sebagai efisiensi. Nah, di sini VM membutuhkan sistem operasi tamu lengkap dan Docker hanya menggunakan kernel host. Hasilnya, Docker jauh lebih ringan dan lebih cepat dan lebih hemat resource. Lalu selanjutnya 3 pilar utama Docker. Docker memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama Docker Image, yaitu untuk cetak biru aplikasi. Yang kedua ada Docker Container, ini untuk aplikasi yang sedang berjalan. Lalu yang terakhir ada Docker Hub untuk repository image. Nah, struktur ini menciptakan standarisasi dalam pengiriman aplikasi. Lalu selanjutnya workflow, ada build, ship, and run. Jadi di sini Docker menyederhanakan siklus pengembangan menjadi 3 tahap, yaitu build, yaitu untuk mengemas aplikasi, lalu ship untuk mengirim ke registry, lalu selanjutnya ada run untuk menjalankan di mana saja. Inilah yang memungkinkan continuous deployment dengan risiko minimal. Lalu selanjutnya ada kecepatan deployment. Nah, di sini waktu rata-rata menjalankan kontainer baru adalah sekitar 3 detik. Dan bandingkan dengan virtual machine yang bisa memakan waktu menit untuk booting. Nah, agilitas ini memungkinkan organisasi untuk scaling secara instan saat traffic meningkat. Nah, di sini kita bisa lihat Docker versus virtual machine dari fiturnya, virtual machine-nya, dan Docker containernya. Lalu untuk penutup, Docker tidak hanya mengubah cara kita memikirkan infrastruktur aplikasi dan bukan sebagai beban, tapi sebagai aset yang lincah, fleksibel, dan scalable. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk mengenai 2 topik kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.